Nah ini, Kasih Pak. oke, saya buka. Nah itu Mas Bintang. Pagi Mas Bintang. Selamat pagi, Pak. Pagi. Iya, eh iya, Alhamdulillah nih kita berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat ya di pagi ini. Ini jam 9 ya di sana ya. Misalnya di sini jam 10 pagi. Iya. Eh, Gimana tugas yang kemarin Mas Yopi? Apakah sudah selesai untuk tugas apa kemarin analisa data digital ya? Udah Pak, saya boleh kirimkan linknya di chat aja ya Pak ya, supaya Iya. semuanya bisa lihat. Boleh juga kalau mau dipresentasikan Mas Yopi Oh, baik hasilnya. Pak, kalau jika demikian, saya presentasikan saja ya Pak ya. Iya, boleh. Mohon bersabar ya Pak, saya Iya, siapkan dulu untuk aman Mas. saya izin share screen ya Pak. Iya, baik, silakan Mas Baik, Yopi. terima kasih. Apakah share screen saya terlihat Pak? Iya, terlihat Mas Yopi. Baik, untuk hasil analisis konten yang seperti telah kita lakukan di pertemuan berikutnya. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Siswanto kepada saya untuk mempresentasi hasil dari pekerjaan saya. Untuk yang pertama, di sini analisis konten kita menggunakan kata kunci yang search engine-nya itu Solvay ya Pak, masih sama seperti kemarin. Kemudian traffic katanya kita menggunakan Google Trends dan untuk kompetitor terkait kita menggunakan web arsip.ry dan data trendnya sama menggunakan yaitu Google Trend. Untuk bukti pencapaian dari proses analisis telah saya lampirkan dalam bukti yang menunjukkan kepada dokumen di dalam Google Doc yang udah terlampir. Apakah terlihat? Iya, terlihat. Baik, untuk sebelum melanjutkan ke analisis, alasan saya mengambil konten dengan tema Minecraft karena lagi boomingnya di tengah anak muda game yang komunitasnya kuat, kemudian baru membuat sebuah film di akhir-akhir ini, sehingga saya tertarik untuk menguliknya. Karena target saya adalah mulai dari anak-anak kecil sampai ke orang dewasa, karena forumnya itu dari game ini adalah salah satu game yang mempunyai forum yang begitu kuat. Maka daripada itu, saya menggunakan analisis data dengan tema Minecraft. Dari bagian pertama, analisis kata kunci. Saya di sini menggunakan analisis kata kunci yang pencariannya itu merujuk kepada Google, Yahoo, dan Bing. Kemudian kita bisa lihat di bagian gambar yang terlampir, di sini banyak menampilkan dengan salah satu 5 pencarian teratas, yaitu Minecraft Movie, Minecraft, Minecraft Skin, Minecraft Release Movie, dan Minecraft Movie Showtime. Sama seperti yang saya bilang di awal, timelinenya karena game ini barusan merilis film. Kemudian lanjut ke bagian dua, yaitu traffic kata kunci. Di sini traffic kata kunci saya menggunakan kembali kata Minecraft, kemudian untuk daerahnya itu Indonesia, dan selama kata kunci itu digunakan, perhitungannya adalah 1 tahun ke belakang, mulai dari saya mengerjakan kemarin. Kemudian kita lihat di sini dengan penjelasan kata-katanya, yaitu grafik menunjukkan bahwa pencarian kata kunci Minecraft paling banyak pada bulan Juni. Kita lihat di sini
ada bulan Juni menjelang Idul Adha. Jadi Idul Adha di tanggal 12, pencariannya mulai tanggal 16 sampai 22 Juni. Sana terlampir bahwa kata kunci Minecraft dicari sampai 100 kali. Dan pada bulan Desember menjelang Natal dan Tahun Baru, libur Natal dan Tahun Baru, kemudian dilanjutkan pada bulan April pada saat cuti bersama Idul Fitri. Jadi kata kunci Minecraft banyak digunakan, banyak dicari ketika waktu-waktu libur bersama keluarga ataupun libur-libur kegiatan hari raya. Kemudian lanjut mengenai subregion. Untuk subregionnya saya pertama itu menggunakan wilayah Indonesia, di mana subregion dari kata kunci menunjukkan bahwa pencarian terbanyak ada di Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat di tempat ketiga. Lanjut kepada pencarian sub wilayah, saya menggunakan di sini adalah Jawa Timur. Jadi pas saya menggunakan Jawa Timur, di sini ada grafik yang terlampir dengan keterangan adalah grafik Jawa Timur menunjukkan bahwa pencarian kata kunci Minecraft paling banyak ada pada tanggal 16 bulan Juni 2024, betul pada kegiatan Idul Adha. Lanjut dari pencarian sub wilayah, ada beberapa wilayah yang punya ranking atau eh, skala pencarian kata kunci. Di sini saya masih belum menggantikan, mohon maaf. Kalau di sini udah tertulis untuk sub wilayahnya ada Desa Jangget, Kenengan, kemudian Jatirogo. Itu yang terlampir ya. Kemudian di sini saya akan menampilkan kompetitor bagian 3. Kompetitor di sini menggunakan Wayback Machine. Saya memasukkan kata Minecraft, kemudian muncul beberapa platform yang sebagai kompetitor. Dan saya tadi di awal dibilangkan game ini mempunyai komunitas yang kuat, terlihat dengan kompetitor yang terlampir di sini. Yang terlampir sini kebanyakan adalah forum-forum Minecraft yang membantu para player untuk bermain, membantu proses permainan sehingga para player tidak kesulitan karena ciri dari game di sini adalah sandbox di mana tidak ada objektif, tidak ada pencapaian, jadi pemainnya bebas. Sehingga di sini banyak kayak forum Minecraft, Minecraft Wiki, yaitu Wikipedia versi Minecraft, kemudian Minecraft sendiri, lalu kemudian ada Minecraft Forums, dan kemudian ada Minecraft lagi. Itu adalah kompetitor-kompetitor dari kom- ketika kita mencari kata Minecraft. Lanjut data trend. Data trend di sini kita akan perbandingkan dua kata kunci, yaitu Minecraft dan movie. Dari hasil yang terlampir, Minecraft untuk biru dan movie untuk merah, kata kunci movie lebih banyak menunjukkan daripada grafik Minecraft seperti yang digambar. Demikian untuk hasil riset konten. Apakah saya lanjut ke bagian video yang menarik, Pak? Baik, jika Iya, demikian baik. saya Ya, bisa tampilkan dilanjut. untuk mengenai videonya. Saya mohon izin stop sharing sebentar ya, Pak. Untuk yang videonya, saya akan menayangkan dulu tentang video yang telah saya simpan. Nggak kalian kehabisan tempat untuk naruh rotan flash? Pengen storage yang besar tapi bisa dibawa kemana-mana? Tenang, aku saranin pakai mod backpack ini. Seperti namanya, mod ini pernah nggak kalian Apakah terlihat, Pak? Baik. Pernah nggak kalian kehabisan tempat untuk naruh rotan flash? Pengen storage yang besar tapi bisa dibawa kemana-mana? Tenang, aku saranin pakai mod backpack ini. Seperti namanya, mod ini menambahkan fitur tas ke dalam Minecraft.
Tapi bang, itu penyimpanan tasnya kecil banget. Tenang, tas ini bisa kita upgrade dari awalnya kulit, naik ke iron, gold, diamond, dan terakhir netherite. Makin tinggi upgrade-nya, tempat penyimpanannya juga makin besar. Masih kurang lagi? Tenang, kita bisa nambahin modifikasi stack item, jadi sekarang kalian bisa naruh sampai 1000 stack lebih. Gak cuma stack item aja, ada banyak modifikasi lainnya yang bisa kalian coba. Favoritku itu magnet, biar bisa ambil item otomatis terus masuk ke tas. Terus juga ada fitur restock dan deposit, biar kita bisa naruh barang dan ngeluarin barangnya lebih cepet. Sama terakhir fitur auto feeding, yang dimana kalian bisa otomatis makan makanan yang ada di dalam tas kalian. Tertarik make mod ini? Kalian cuma perlu Minecraft 1.20 sampai 1.16 4G untuk make modpack ini. Sama aku saranin tambahin mod yang namanya Curious API, jadi kalau kalian nambah slot tambahan buat pakai tasnya, nggak perlu naruh tasnya di slot armor. Kalau kalian mau lihat aku pakai tas ini, kalian bisa nonton video 100 hari Downcraftku. Buruan kalian cek dan nonton videonya untuk lihat mod atau sekedar mampir, karena aku jamin video 100 hariku akan menghibur kalian. Jangan lupa like, follow, dan komen apa lagi yang kalian pengen untuk aku bahas. Baik, alasan saya mengapa memilih video ini, untuk konten saya membagikan tentang pembuatan konten adalah 4 bagian. Pertama, headline. Kedua, empati. Ketiga, inti pembicaraan. Dan keempat adalah call to action. Dimulai dari headline, di sini dia membicarakan mengenai sebuah yang eye-catching, sehingga para audiens bisa berhenti untuk melihatnya di 3 detik pertama. Apa sih yang dibicarakan dari konten ini? Di situ dia berbicara tentang pernah nggak kalian, nah dan pernah nggak kalian ini membuat orang bertanya apa yang mau dia jelaskan. Di situ saya melihat cara dia menarik audiens untuk menonton di 3 detik pertama dengan cara yang menarik. Kemudian yang kedua adalah empati, di mana dari si konten kreator memberikan perhatian kepada solusi dan memberikan pembukaan sebelum masuk ke dalam inti pembicaraan. Di situ bagian empati dia menerangkan bahwasannya solusinya ada. Saya memberikan ini, boleh pakai ini di dalam game. Sehingga para player bisa diperbantukan dengan bantuan mod dalam gamenya. Kemudian bagian inti pembicaraan itu dalam konten kreator tersebut menjelaskan mengenai apa-apa fitur yang terdapat dalam mod tersebut sehingga bisa membantu para player, dan di sini digunakan kekuatan testimoni dari player tersebut karena dia telah menggunakannya. Kemudian call to action, di mana dia meminta para audiens untuk bergerak. Di sana terlihat dia mengajak para audiens untuk melihat hasil penggunaan mod itu dalam video yang telah dia buat dan upload pada YouTube-nya sendiri. Kemudian bisa memberikan like, komen, share, kemudian komen mengenai apa aja yang perlu dibahas. Maka dia akan menjawabnya pada konten-konten ke depannya. Maka demikian hasil presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yopi sudah mempresentasikan tugasnya. Ya, langsung saja untuk materi hari ini saya akan lanjut ya ke materi keempat ya. Kemarin itu kita sudah membahas materi sampai ke 3 dan sekarang saatnya kita membahas ke bagian creative brief. Nah, creative brief ini ya, creative brief ini salah satu unit kompetensi yang akan diujikan dan selalu dipelajari saat pelatihan konten kreator. Apakah terlihat di layar tentang creative brief? Sudah terlihat, Bapak. Sudah, Pak. Ya, ya. Jadi di sini terdapat tabel ya, yang dimana uh, apa sih isi dalam creative brief dalam konten kreator ini sendiri? Yang pertama terdapat klien ya. Jadi terdapat klien yang dimana
bertemakan tentang ice food. Ya, di sini rencananya untuk kreatif brief sendiri, si klien ini akan membahas mengenai makanan, ya, makanan ringan dengan nama ice food. Nah, produknya sendiri, ya, itu adalah makanan ringan atau keripik singkong. Jadi nanti ketika mengerjakan soal ataupun mengerjakan tugas dan juga proyek-proyek di luar dari eh, kampus ataupun dari pelatihan, ya jangan lupa cantumkan, ya, kalau konten mengenai makanan itu produknya apa, secara spesifik itu harus jelas. Ya, di sini eh, nama produknya ice food dan produknya sendiri yaitu makanan ringan keripik singkong. Ya, teman-teman UMKM itu biasanya membuat konten kreator, ya itu biasanya ada eh, nama-namanya ya secara spesifik dan itu perlu kita masukkan ke dalam creative brief kita. Nah, kemudian untuk brandnya itu Suba, ya nama brandnya itu Suba dan problemnya ini tadi yaitu kebutuhan masyarakat. Nah, jadi untuk problem ini penting ya, ya guys ya, ya teman-teman. Untuk problem sendiri ini di dalam konten kreator itu penting karena kita yang namanya konten kreator harus bisa mengatasi problem yang dimana problem ini sudah ada dalam produknya. Misalnya di sini kebutuhan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan ringan untuk cemilan dalam menemani kegiatan keseharian. Jadi bagaimana caranya kita membuat video ya yang dimana kita dapat menyanggupi kebutuhan masyarakat ya dalam mengkonsumsi makanan ringan. Jadi kita ingin memperkenalkan makanan keripik singkong ini tadi ke dalam masyarakat supaya ketika masyarakat melakukan kegiatan kesehariannya, ya entah itu menonton televisi, menonton bioskop, ataupun bersantai ria, itu dapat mengkonsumsi produk dari kita. Nah, itu yang pertama. Itu problemnya. Jadi nanti ketika membuat konten, menganalisanya, kemudian untuk creative briefnya di bagian problem, silahkan dicantumkan. Kenapa sih kok kita bisa membuat konten ini? Ya, kok saya membuat konten ini? Kok eh, konsumen kita, ya, konsumen kita yang ingin dibikinkan video, kok menginginkan konten ini? Itu perlu kita cantumkan problemnya. Nah, kemudian keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan ringan, yaitu keripik singkong dengan rasa yang gurih dan juga bermacam-macam. Juga berkualitas dengan harga terjangkau dan mudah ditemukan di semua warung. Nah, berarti kan nanti membuat kontennya itu salah satunya ya tempatnya ada di warung ya objeknya sendiri kita bisa datangin warung kemudian ada makanan yang akan kita jual itu ada dijual di warung tersebut ya kemudian uh, kita bakal mencicipi nih karena di sini keripik singkong dengan rasa yang gurih dan bermacam-macam otomatis kita akan mencicipi keripik singkong tersebut dan kemudian kita akan bernarasi bahwa keripik ini sangat enak, gurih, kemudian berkualitas dengan harga yang terjangkau. Boleh ketika kita mengambil uang, kemudian memberikannya ke penjualnya dengan harga yang sangat murah untuk produk tersebut. Nah, itu salah satunya. Ya, jadi problem ini sangat penting ya untuk ih nanti gimana sih kita apa shootnya mau di mana sih? Nah, itu kan sudah ada di problem nih. Otomatis kita tahu nih ke depannya seperti apa. Oh, ke depannya kita mau bikin konten di warung. Kemudian kita menjual singkongnya ini. Kemudian nanti kita ada tag saat mengkonsumsi keripik singkong tersebut. Ketika kita mengkonsumsi keripik singkong tersebut, oh
nanti kita bisa sampaikan bahwa rasanya itu sangat gurih dan rasanya itu beraneka ragam atau bermacam-macam. Kemudian harganya pun tidak mahal, ya. Itu salah satu fungsi dari problem di creative brief. Kan kadang kita itu membuat konten ya, kadang untuk pemula itu agak susah. Kadang bikin konten begitu aja ya kan tanpa ada kreatif brief dan lain sebagainya. Nah, jika seperti itu kadang kita bingung tuh, ini mau ngapain? Di scan pertama ini saya mau ngapain? Nah, itu kita akan bingung kalau tidak ada kreatif brief. Nah, dengan adanya kreatif brief di bagian problem, kita paham, oh ini nanti skin pertama seperti ini, skin kedua seperti ini. Bahkan sampai selesai pun kita paham alurnya. Nah, itu salah satu fungsi dari kreatif brief. Kemudian kita juga di dalam creative brief kita bisa cantumkan yang namanya kompetitor, ya. Kompetitor ini sendiri terdapat dua, yaitu primer dan sekunder, ya. Di sini untuk primernya sendiri ada Kitela dan sekunder ada Suka, ya. Kemudian untuk target audience, ya. Dan untuk oh ya, untuk kompetitor sendiri kita bisa melihat bagaimana sih caranya mereka memasarkan produknya. Nah, itu kita bisa melihat iklannya ya di media sosial ataupun televisi. Nah, di situ kita bisa tiru, kemudian tiru, amati, modifikasi ya. Amati, tiru, modifikasi. Kita bisa lihatin, kemudian kita bisa tiru, kemudian kita modifikasi. Namun, alangkah bagusnya lagi, kita membuatnya sesuai dengan keinginan kita ya, tanpa meniru. Cuma ya mungkin ada sedikit lah yang hampir sama dengan eh, kompetitor kita. Nah, selanjutnya ada namanya target audience. Nah, target audience sendiri yaitu eh, ini produk mau ditujukan kemana, ya. Misalnya Minecraft ya, yang tadi Minecraft yang sudah dibacakan. Nah, itu Minecraft ini sendiri ditujukan kemana, ya. Apakah ke gamers, ya, ataukah ke anak-anak, ya, anak-anak, atau untuk usia sekian-sekian dan lain sebagainya. Otomatis kan Minecraft sendiri ini untuk semua kalangan, entah itu perempuan ataupun laki-laki di segala usia yang berminat untuk bermain Minecraft atau user gaming lah ibaratnya. Bahkan yang bukan user Minecraft sendiri pun bisa menonton tuh. Tuh biasanya tuh gamer-gamer gitu ya yang ingin eh, game apa sih yang bagus saat ini, atau bosan aku mau memain game yang sebelumnya, mau main game baru itu kan salah satu eh, panggilan ya, panggilan untuk ajakan, ayo kita main Minecraft sendiri. Nah, itu bisa kita cantumkan tuh target audiensnya, ya, di bagian demografi, yang bagian umum, ini apa, jenis kelaminnya apa, laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk usianya sendiri, ya, usianya sendiri berkisar 12 sampai 20 tahun. Ini yang untuk uh, produk makanan keripik singkong ini tadi, ya. Kemudian ada lagi psikografi. Psikografi ini yaitu suka beraktivitas dan bermain di luar ruangan, ya. Suka beraktivitas dan bermain di luar ruangan maupun di dalam ruangan, ya. Suka makanan ringan dengan rasa yang gurih dan juga kaya rasa, praktis juga ekonomis. Nah, itu menjadi saran juga yang punya produk bagaimana caranya membuat produk tersebut menjadi ekonomis, karena untuk target audiensnya kan masyarakat ya, yang dimana itu pendapatan yang ekonomis, ibaratnya menginginkan makanan tersebut harganya murah, ya. Otomatis kan anak-anak SD, SMP, SMA, nah itu kan untuk uang sakunya kan sedikit ya. Nah, itu tuh menjadi targetnya lah, ibaratnya target utamanya lah. Jadi untuk produk ini target utamanya apa ya? Anak-anak sekolah ini tadi boleh, dan keluarga-keluarga ya, ibaratnya yang keluarganya ingin camping, ingin jalan-jalan, nah itu bisa
mengkonsumsi atau ibaratnya membawa produk kita ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk target audiens ini mungkin untuk usianya ya, usianya itu bisa antara bahkan mungkin di atas 6 tahun ya, 6 tahun hingga tak terhingga ya, ibaratnya umur 50 ataupun 60 tahun juga nggak masalah untuk konsumsi dari uh, produk ini tadi. Ya. Kemudian ada namanya advertising objectives ya, atau persuading ya, mengajak masyarakat khususnya anak-anak dan pelajar untuk mengkonsumsi coba keripik singkong dalam menemani kegiatan belajar, bermain, dan berkumpul bersama keluarga. Berarti ini advertising objectives-nya. Nah, itu yang bisa disampaikan nanti ajakannya ke anak-anak dan juga pelajar. Ayo dong kita mengkonsumsi keripik kuba ya, keripik singkong coba dalam menemani kegiatan belajar, bermain, dan berkumpul bersama keluarga. Ya, berarti itu perlu disampaikan tuh kata-katanya tuh, ya. Atau kita membuat kontennya itu bareng anak-anak. Nah, seperti itu. Anak-anak, pelajar, ya, yang kemudian ada berjejer gitu ya, misalnya ada berbaris lah ibaratnya berbaris, kemudian mengkonsumsi keripik ini tadi, keripik singkong semua. Kemudian ada advertising strategi atau daya tarik emosional. Dan selanjutnya ada brand soul. Nah, brand soul-nya ini tadi wajib ya dicantumin. Keripik singkong pengisi kekosongan. Keripik singkong gurih beraneka rasa, praktis dan mudah dibawa. Harga murah hanya Rp1.000. Dapat ditemukan di semua warung. Favorit anak-anak, cemilan lucu keseharian. Nah, ini salah satu brand soul-nya yang bisa diungkapkan saat nanti membuat videonya. Harganya murah loh, hanya Rp1.000. Seperti itu. Kemudian, eh, apa namanya, dapat produk kita ini dapat ditemukan di semua warung terdekat. Nah, boleh seperti itu. Ya, kemudian ketika membelinya pun sangat praktis untuk dibawa. Nah, kemudian ada produknya dimasukkan ke dalam tas atau ya tas entah itu tas jinjing atau tas apa namanya tas yang dibawa di tangan itu atau tas ransel. Nah, boleh seperti itu. Kemudian ketika memakannya ada beraneka rasa. Nah, seperti itu. Itu salah satu brand soul-nya yang perlu ditampilkan di uh, kontennya. Kemudian ada selling idea ya. Selling idea ini perlu diungkapkan juga ya dengan kata-kata yaitu cemilan unyu buat anak ya. Jadi boleh nih kita lebay-lebayin lah ibaratnya kata-katanya ya. Misalnya Minecraft ya, Minecraft. Yuk kita main Minecraft untuk eh, menutupi waktu luangmu. Nah, atau yuk kita main Minecraft bersama ya atau Minecraft bersama ya. Ya, contohlah kalau misalnya gamers ya, yuk kita mabar Mobile Legends bersama untuk mengisi kekosongan waktu. Nah, boleh seperti itu. Nah, kemudian ada key insight. Ya, key insight ini yaitu kuncinya ya, kunci dari kata-katanya itu yaitu coba keripik singkong mengisi kesehatan. Coba keripik singkong mudah ditemukan dan harga murah. Coba keripik singkong gurih pilihan anak. Ya, seperti itu. Dan kemudian ada mandatoris ya, tune-nya ya, tune-nya nanti bisa dipilih ya. Untuk tune sendiri bisa cari di untuk menghindari duplikat ya. Itu bisa mencarinya di Pixabay boleh atau situs-situs yang lain lah ibaratnya seperti itu. Jadi nanti ketika kita tampilkan tidak kena copyright ya seperti itu. Nah, itu untuk musiknya ya boleh dicari. Memang biasanya saya nyarinya itu di Pixabay sih, pixabay.com itu. Nah, kemudian saya cari yang sesuai dengan keinginan saya. Kemudian ada mandatoris yang warna ya. Untuk warna sendiri itu template-nya ada orange dan juga cream.
Ya, boleh ditampilin tuh warna-warna kesukaannya atau warna-warna wajib dalam produknya. Nah, itu misalnya warna kebangsaannya orange dan juga cream. Kemudian ada maskot ya. Maskotnya apa? Nah, maskot produknya itu boleh ditampilin kalau ada ya dalam bentuk biasanya kalau dalam bentuk animasi itu. Nah, teman-teman kan pinter nih bikin animasi nih. Bisa nih dibikin maskotnya. Oh, maskot keripiknya ini apa? Boleh ditampilkan. Nah, di sini untuk maskotnya sendiri ada maskot penguin khas Kuba dan logo dari Kuba. Nah, berarti logonya kan sudah ada tuh. Nah, itu gambarnya penguin ya, boleh seperti itu. Nah, itu boleh ditampilin tuh di dalam kontennya nanti. Pokoknya banyak deh di dalam creative brief ini ya, yang ibaratnya uh, ketika kita membuat konten, nah itu di sini sudah ada penjelasannya. Jadi kita nggak terlalu bingung. Ya kemudian untuk medianya sendiri nanti bisa dimasukkan di mana? Oh boleh nanti di periklanan mana aja atau Facebook Ads boleh. Kemudian ada Instagram Ads ya. Kemudian ada di YouTube boleh di media televisi, media cetak ataupun endorse dari konten konten-konten yang lain ataupun influencer ya biasanya seperti itu bisa di endorse. Ya selanjutnya untuk creative brief ya ini tadi yang sudah saya jelaskan di sini tentukan nama proyeknya yang pasti. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hal yang pertama harus ditentukan yaitu nama proyek. Kemudian ada brand background ya. Salah satu hal yang harus diikut sertakan dalam creative brief adalah brand background ataupun layar belakang proyek ya. Kenapa sih kok kita membuat proyek ini? Kemudian tentukan objek ya. Objek buat creative brief yang kamu buat mulai menjadi spesifik ya. Jadi cara membuat creative brief pada bagian ini, creative brief yang kamu buat mulai menjadi spesifik ya, mudah dimengerti ya, karena harus menjelaskan tujuan dari proyek, timelinenya seperti apa dan juga target sasaran secara singkat namun dia jelas. Jadi nanti kita eh, tujuannya tuh paham. Oh, tujuannya itu nanti seperti ini, tujuannya nanti seperti ini. Nah, ketika anggota tim membaca bagian objektif, diharapkan mereka akan memahami alasan ya mengapa proyek harus dilakukan. Dan selain itu, gambaran tentang kesuksesan dari proyek akan dapat dituliskan. Jadi kita tahu tuh, teman-teman nih juga tahu, oh tujuannya membuat proyek ini nih apa. Nah, itu jadi nanti ketika membuat kontennya nggak pusing lah ibaratnya seperti itu sudah ada tujuannya kemudian nanti scan satunya maunya seperti apa scan dua seperti apa nah itu nanti bisa di uh, mengerti dengan mudah. Nah kemudian pastikan target audiens ya tadi sudah saya sampaikan untuk target audiens ada beraneka macam ada yang pertama demografi yaitu umur pendidikan etnis dan lainnya kemudian untuk perilaku konsumen nih perilaku konsumen sendiri ini bagaimana ya perilaku konsumen dalam membeli atau tren yang sedang terjadi itu bisa kita uh, terapkan ya seperti apa. Kemudian psikografi yang berhubungan dengan bagaimana tanggapan audiens tentang brand perusahaan. Nah, ini nanti ketika ada feedback dari konsumen. Nah, itu bisa kita menjadikan bahan evaluasi ya untuk tambahan di dalam creative brief. Kemudian letak geografiknya, nah itu letaknya di kalangan masyarakat. Kemudian lakukan kompetitor research ya, yang sebelumnya telah kita lakukan ya, yang di riset tadi, yang sudah dibacakan. Nah, itu kita bisa melakukan kompetitor terkait. Oh, kompetitornya apa aja untuk keripik singkong tadi ada keripik singkong Kusuka ya salah satunya seperti itu. Nah, belajar dari kompetitor kita bisa eh, menerapkan ide-ide baru nih dan juga kreatif yang belum pernah dilakukan oleh
kompetitor-kompetitor sebelumnya. Kemudian tentukan pesan utama yang akan di-highlight ya. Salah satu yang menjadi tantangan yaitu em, dalam membuat creative brief ini yaitu key message ya, karena harus menjelaskan keuntungan yang akan dirasakan oleh audiens dengan mengangkat solusi dari permasalahan audiens melalui proyek yang dikembangkan oleh brand. Jadi key message ini apa sih kalau misalnya penonton ini melihat iklan kita, feedbacknya itu apa ya? Nah, itu perlu kita pertimbangkan. Oh, nanti kita bisa mengira-ngira. Dengan adanya iklan yang kita buat ini, maka nanti ya untuk audiens ini tadi, bagaimana sih tanggapannya? Mudahan dengan adanya iklan ini ke depannya, audiens ini nanti dapat ya, ibaratnya dapat eh, meningkatkan ya produktivitas dari eh, produk yang kita jual ini tadi. Meningkatkan penjualan lah ibaratnya seperti itu. Kemudian manfaat proyek perlu ditulis. Ya, manfaat proyek atau dikenal juga dengan kayak customer benefit atau KJB dan harus dijelaskan sesuai dengan manfaat utama yang ingin dikomunikasikan. Biasanya dalam bagian ini harus meminta pendapat atau masukan dari para pemangku kepentingan proyek yang tetap merujuk pada data audiens ataupun konsumen. Nah, ini perlu ditulis nih manfaat proyeknya atau key customer benefit-nya. Nah, kemudian buat call to action yang menarik ya, call to action atau CTA menjadi penting ya yang dikenalkan dalam pengembangan proyek kreatif. Hal ini tujuannya yaitu agar target audiens dapat mudah mengingat dan mengenali pesan utama dari proyek dengan brand yang tidak melakukan suatu aksi apapun. Jadi, teman-teman bisa gunakan CTA atau call to action ajakan yang dimana ajakan tersebut dapat diingat oleh masyarakat. Ya, misalnya iklan yang biasanya terngiang-ngiang itu iklan dari susu beruang ya. Nah, itu kan ada ajakan ya. Nah, itu biasanya jadi image sendiri untuk brand kita. Di mana di masyarakat, oh, kalau ada kata-kata itu berarti untuk produk itu. Nah, itu salah satunya. Nah, yang terakhir tentukan channel yang digunakan, yang dimana kita nih mau tampil di mana nih channelnya. Kalau misalnya YouTube, berarti nanti bisa di setting tuh rasio tampilannya. Kemudian untuk media sosial, ya Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa kita atur lagi. Ya, karena pengeditannya jelas berbeda-beda ya. Beda rasio, beda ukuran tampilan layar, maka beda juga nanti eh, proyeknya seperti apa nanti dikecilkan lagi gambarnya. Nanti disesuaikan lagi. Oh, untuk media sosial bagusnya seperti ini. Untuk layar YouTube, nah itu nanti seperti apa nanti bisa di setting juga. Ya, jadi untuk creative brief ini ya merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu proyek karena akan menjelaskan tujuan hingga manfaat secara detail. Ya, itu tadi pengenalan mengenai creative brief dan creative brief sendiri ya Mas Yopi itu salah satu ya dari unit kompetensi konten kreator yang dimana nanti kan kalau konten kita sendiri itu tertata dengan jelas ya itu ya kan enak tuh Mas ya. Kayak saya dulu mah kalau bikin bingung tuh ya sebelum saya itu diajarin sama eh, anggota tuh ini gimana sih mau bikin kayak gini nih gimana apa langsung aja ya atau saya lihat-lihat deh contohnya nih di Instagram. Nah kan itu kan kurang jelas ya tujuannya seperti apa, namun kalau ada creative brief ada riset, nah itu kita dapat membuka mata kita tuh. Oh, nanti di skin pertama itu seperti apa, oh seperti ini. Oh, nanti
di bagian skin kedua seperti apa, seperti ini nanti bisa jelas tuh ibaratnya seperti itu tertata lah. Apalagi kalau sudah masuk dunia eh, konten kreator di sebuah instansi, nah itu kan penting banget tuh. Nah nanti kita bisa eh, membuat kreatif briefnya, kemudian kita bisa juga tuh nentuin talentnya siapa-siapa aja teman kantor tuh. Misalnya, oh si A nih punya sifat seperti ini, oh cocoknya kamu nanti di bagian kontennya seperti ini. Ya, teman-teman di lembaga juga gitu tuh. Oh, si Mbak ini nih cocoknya nanti di bagian ini nih, di bagian scan ini karena di bagian scan ini nanti sudah skinnya seperti ini. Cocok nih sama Mbaknya. Kemudian untuk skin yang kedua, oh misalnya nih ada adegan. Contoh ya, misalnya adegan motor jatuh, oh boleh nih, misalnya Pak Satpam aja suruh Pak Satpam minta tolong. Nah, boleh seperti itu. Nah, kan jadi bisa berkolaborasi, kita bisa mencari talent-talentnya dengan mudah dengan cara membuat kreatif brief. Ya, untuk gaming juga sama tuh. Kadang ada peserta ya, peserta kita, Mas, saya mau bikin game tentang analisa, menganalisa ini apa tuh namanya eh, game Mobile Legend lah ibaratnya seperti itu. Ibaratnya ya kayak apa namanya mod ya, mod. Misalnya, oh nanti calonnya ada hero ini, ya kan boleh seperti itu. Oh calonnya nanti skinnya yang bakal baru seperti ini. Nah itu kan perlu tuh ada namanya creative brief. Oh kemarin sudah membahas mengenai hero, contoh lah Nana boleh. Kemarin sudah Nana, sekarang ganti apa ya? Kira-kira oh yang mau dapat skin baru nih ini Jilong atau Cyclops nih. Nah, boleh dicantumin skin terbaru dari Cyclops dengan harga sekian. Nah, boleh seperti itu. Kemudian nanti efek-efeknya, tune-nya seperti apa? Oh, tune-nya nanti kasih ini nih bagus nih. Kalau Cyclops itu kan penyihir ya, penyihir mata satu. Nah, boleh tuh nanti dikasihkan tune yang bagus tentang penyihir. Boleh kasih tune Harry Potter atau apa seperti itu. Kemudian oh nanti di adegan eh, 1,5 menit sekian-sekian. Nah, itu boleh tuh kita nanti masukkan efek efek apa, suara apa seperti itu, atau efek gambar apa, atau efek animasi apa. Nah, itu kan gampang terarah seperti itu. Kadang peserta kekurangannya mungkin peserta itu kadang membuat videonya dulu baru kreatif briefnya. Nah, itu yang kebalik ya. Harusnya kita membuat kreatif briefnya. Namun dengan syarat yaitu sabar pelan-pelan. Ya kan kalau yang kuliah di komputer tuh kan sudah diajarin caranya sabar tuh ya. Ibaratnya mengcoding, ya, membuat analisa data, apalagi yang jurusannya IT, sistem informasi, itu kan panjang tuh kan. Misalnya, oh sistemnya nanti seperti apa. Bahkan kita membuat flowchart-nya juga kan, yang ibaratnya kreatif brief mah nggak ada apa-apanya dibanding dengan flowchart. Kemudian ada eh, tes whiteboard, black box, white block, white white box ya, white box, black box. Kemudian eh, analisa-analisa lainnya ya, ibaratnya seperti itu. Ya, ya yakin lah ibaratnya kalau sertifikasi digital apa sertifikasi konten kreator, digital marketing ataupun desain grafis, insya Allah bisa aja lah ibaratnya karena sudah biasa ya analisa-analisa. Tapi emang setiap pekerjaan itu sekarang butuh yang namanya analisa ya. Entah itu apapun pekerjaannya, bahkan berdagang pun kita juga kudu tahu tuh analisanya, misalnya melalui Google Trend itu tadi. Ya, kan bisa tuh, misalnya dagang, ingin dagang seblak lah ibaratnya. Cari pencarian di Google Trend untuk wilayah misalnya di Malang, ya kan. Apakah seblak ini eh, banyak peminatnya? Nah, itu kan bisa kita cari. Kemudian dibandingin selain jualan seblak, ada jualan bakso nih. Oh, ternyata bakso lebih banyak di Malang ya, dan memang bakso Malang ya kan. Oh, berarti saya jualan bakso aja deh karena rame. Tapi ternyata salah juga prediksinya. Ternyata yang jualan juga rame, peminatnya rame, penjualannya juga rame. Seperti itu. Kadang analisa itu juga meleset. Namun
ada analisa saja kadang meleset, apalagi tidak ada ya kan. Maka alangkah bagusnya untuk antisipasi segala kegiatan itu perlu adanya namanya analisa. Ya sampai sini ada pertanyaan Mas Yopi Saya sebelum rasa kita jelas semua, Pak. ya sebelum saya lanjut ini ke storyboard ya. Kita lanjut ke storyboard. Apakah terlihat Mas Yopi? Sudah terlihat, Pak. Oke, iya. Eh, di sini kita akan lanjut ke pembahasan mengenai tahapan produksi video ya. Untuk tahapan sendiri ya, mungkin Mas Yopi sudah paham ya. Namun di sini saya akan jelaskan kembali, sedikit menjelaskan kembali yang di mana tahapan produksi video yang di mana untuk tahapan sendiri itu ada praproduksi, produksi dan pasca produksi. Yang dimana untuk praproduksi ya sebelum kita mengedit itu ada namanya konsep ya, konsep, naskah ataupun storyboard ya kurang lebih seperti ini. Jadi konsepnya apa, tahu naskahnya apa, atau storyboardnya seperti apa. Nah itu perlu kita buat ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk produksi, produksinya itu meliputi apa saja? Ada video shoot ya, kemudian ada perekaman audio ya, kemudian aset ya. Aset nih ibaratnya isi-isinya yang penting lah komposisinya apa aja. Nah, kalau yang pasti kan ada video syuting tuh hasil videonya. Kemudian uh, rekaman suara ya, gitu itu kita bisa rekam suaranya. Kemudian asetnya itu gambar-gambar, animasi ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada pasca produksi. Nah, itu bagian editing sampai rendering atau ekspor ya, seperti itu. Jadi ada tiga tuh, ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nanti bisa kalau ada temennya yang bertanya, nah itu bisa Mas nanti bisa dijelaskan ya ke teman-temannya. Kemudian apa sih di dalam praproduksi itu? Ya, jadi untuk praproduksi itu terdapat konsep nih, yang dimana terdapat rancangan ide ya, rancangan ide dalam buat video. Rancangan idenya itu apa, kemudian menentukan jenis video. Menentukan jenis video, jenisnya videonya seperti apa. Komedi kah, kemudian uh, selain komedi kan ada edukasi dan lain sebagainya. Kemudian pesan isi video. Nah, itu nanti dibuat tuh isinya. Oh, nanti skin satu apa ya, skin dua seperti apa. Kemudian skrip naskah ya, skrip naskah itu ya yang ada di pesan isi videonya itu tadi, yaitu bentuk tertulis dari gagasan atau ide yang menyangkut penggabungan antara skenario, suara, dan juga gambar sebagai pedoman dalam pembuatan video. Jadi untuk naskah sendiri atau skrip sendiri itu ya tulisan lah ibaratnya yang akan dibacakan saat nanti shoot konten kita nanti. Nah, ini salah satu skrip ya, skrip dari pembuatan skrip ya, dari setiap skinnya. Nah, di sini video tutorial mengenai jenis-jenis shoot atau shoot types. Ya, jadi untuk pembahasan video kali ini yaitu video tutorial ya mengenai jenis-jenis shoot yang digunakan saat pengambilan gambar ataupun video. Tutorial ini merupakan bagian dari program pelatihan multimedia. Set lokasi pengambilan gambar ada di outdoor dan juga indoor. Langkah pertama ya, ada animasi logo penakar dan juga nama kejuruan ya.
Di openingnya ya, ada openingnya. Kemudian lanjut ke transisi, ya seperti itu. Skin 2 opening. Nah, kemudian nih talentnya nih, Devi Ayu Manalu, ya seorang instrukturnya lah, talentnya ini. Instruktur membuka video dengan perkenalan diri dan menyapa audiens, ya. Nah, jangan lupa nih, jadi di sini nanti diprintkan nih satu-satu. Oh, ini tugasmu, nih tugasmu, nih tugasmu. Jadi instruktur membuka video dengan perkenalan diri dan juga menyapa audiens. Ya, jadi bahwa oh nanti perkenalan diri sambil menyapa audiens. Kemudian lalu menjelaskan materi judul ya, materi atau judul materi yang akan disampaikan. Ya nanti dibacakan tuh oleh si Mbak Devi Ayunya ini tadi. Dan juga teks teksnya ini tadi nanti akan dibacakan oleh Mbak Devi. Kemudian full shoot ya. Halo Raker Knockers ya. Kan tadi sudah perkenalan. Nah, mungkin ada tayangan sekitarnya lah sampai dari ujung kaki sampai kepala dan juga tayangan sekitarnya. Kemudian fokus full shoot ya. Halo Record Knockers, perkenalkan saya Devi Manalu, salah satu instruktur multimedia di BP PLK Bekasi. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis shoot type yang biasa digunakan dalam pengambilan gambar. Ya, seperti itu. Nah, ini salah satu script video tutorial. Ini skin yang kedua. Nah, ini salah satu contohnya ya. Devi Ayu Mahnalu, instruktur membuka video dengan perkenalan diri. Kemudian untuk full shoot-nya dibacakan. Nah, ini salah satu storyboard ya. Kalau tadi dia script ataupun naskah ya. Nah, yang biasanya umum kan skrip atau naskah ya, karena dia tidak menggambar. Nah, kalau storyboard sendiri itu biasanya digambarkan. Sketsa gambar yang disusun sesuai dengan naskah atau skrip. Ya, misalnya frame pertama minum, frame kedua shootnya agak jauh, dia sambil minum. Frame ketiga ada foto kekasihnya ya, kemudian untuk frame keempat di sini menoleh ke samping ya, kemudian eh, scan frame kelima. Di sini hard case gitar dikunci. Oh, dia menutup gitarnya. Kemudian ada frame yang selanjutnya, ya, seperti ini. Nah, ini cukup ribet ya, cukup lama membuatnya ini karena kudu bisa gambar lah ibaratnya seperti itu. Nah, ini untuk storyboard, ya. Namun, seperti ini, untuk storyboard seperti ini, kelihatannya sangat jelas ya, sangat mudah dipahami lah ibaratnya seperti itu. Jadi, untuk anggota itu dia nggak pusing. Oh, nanti skinnya seperti ini. Oh, skinnya seperti ini, seperti itu. Maka yang namanya konten kreator itu kudu banyak anggotanya lah ibaratnya supaya mudah. Ya, ini salah satu contohnya. Nah, selanjutnya ada tahapan produksi ya, tahapan yang kedua. Ya, yang dimana di sini video syuting. Ya, pastinya ya. Kalau kita tidak mensyuting video ya bagaimana dapat membuat kontennya ya seperti itu. Nah, video syuting sendiri itu serangkaian kegiatan ya, pengambilan gambar bergerak dan suara secara bersamaan ya, menggunakan kamera video yang dilakukan secara digital maupun analog. Ya bisa menggunakan handphone juga. Ya, ada yang namanya mobile ya, mobile. Ibaratnya yang ada aja lah ibaratnya seperti itu, misalnya ada kamera handphone ya usahakan handphonenya yang bagus juga. Nah itu bisa menggunakan handphone, kemudian kalau ada kamera yang bagus ya alangkah bagusnya ya kameranya bisa digunakan. Kemudian ada namanya shoot type atau framing yang menempatkan objek foreground dan background pada sebuah bingkai sesuai kebutuhan video, atau misalnya belakangnya mau dikasih green screen ya silakan. Seperti itu.
Kemudian extreme long shoot ya, framing yang sangat lebar ya, ini jenis-jenis syutingnya ya. Oh ini kelewat tadi. Nah, extreme long shoot yaitu framing yang sangat lebar serta sangat jauh dari objek. Nah, ini shoot yang jauh ya. Kalau tadi shoot tipe framing yaitu ada bingkainya. Kemudian ada framing yang sangat extreme long shoot, ini framing yang sangat lebar serta sangat jauh dari objek, pemandangan dan suasana sangat mendominasi daripada objek ya. Misalnya film-film superhero tuh, nah itu dia jalan-jalan misalnya di pantai ataupun di hutan ya, seperti itu dengan objek melihat kanan kirinya hutan seperti itu. Kemudian ada full shoot ya, ini jenis-jenis syuting. Full shoot salah satunya yaitu menampilkan background yang cukup luas tanpa kehilangan detail dari objek yang di shoot. Objek terlihat secara penuh dari jauh dengan background yang masih mendominasi ya. Jadi ini dia uh, tampilan full suit yang dimana semua orangnya itu terlihat jelas. Kemudian ada Knesset, ya. Knesset ini dia memperlihatkan apa yang dilakukan subjek dari area lutut hingga ke atas. Ya, jadi yang terlihat dari lutut hingga ke atas. Kemudian medium close up yang memperlihatkan wajah serta bagian atas tubuh dari objek dan cukup mendominasi namun pada manusia. Framing ini menampilkan dari bagian dada hingga ujung kepala. Kemudian close up, ya ada close up memperlihatkan wajah secara penuh, biasanya diambil dari bagian bawah dagu hingga ke kepala. Itu misalnya foto close up ya. Kemudian ada big close up, nah itu hampir seluruh, itu memang seluruh wajah bahkan lebih ya. Bahkan jidatnya pun tidak terlihat. Teknik menampilkan bagian dari area bawah dagu hingga dahi. Di sini ekspresi dari subjek benar-benar diekspos. Nah, misalnya nih, bikin konten kemudian ngomongnya serius ya, itu bagusnya ditampilkan big close up. Nah, seperti ini, dia ngomongnya serius nih, ya kan? Kemudian misalnya kurang serius ya close up aja lah, seperti itu. Kemudian ada tips dan juga trik ya, yang dimana ada tips dari shoot yang dimana ada rule of third ya, teknik sinematografi yang digunakan untuk menempatkan objek secara indah ya. Jadi untuk pengambilan gambarnya ya itu bagus banget ya, yang disesuaikan misalnya ada gambar di sini ada citah ya. Nah, itu menempatkan objek secara indah. Ya, biasanya ini kita lakukan lah ibaratnya kalau lagi di kafe gitu, memoto makanannya, kemudian di kafe yang lagi memoto kopinya ya, itu biasanya ada roll of third-nya yang menempatkan objek secara indah. Nah, ini contohnya. Kemudian jenis headroom, teknik yang digunakan untuk memberi ruang di atas kepala objek gambar. Ya, seperti ini. Kemudian ada lanjut ke pasca produksi, yang dimana pasca produksi ini langkah ketiga dari pembuatan konten, yang dimana ada namanya editing. Nah, editing sendiri terdiri dari pengelolaan file ya, menyusun aset sesuai naskah, menyelaraskan audio dan juga video, animasi logo, tower third, animasi penutup dan juga render. Ya, jadi proses mengedit itu yang pertama pengelolaan file, menyusun aset sesuai naskah, ya disusun sesuai naskahnya. Misalnya video A, ya suaranya di A, suara di A, video ya di A. Kemudian menyelaraskan audio dan video ya. Jadi diselaraskan. Kemudian bisa dimasukkan animasi logo, ya, biar nggak boring ya logonya itu nanti bisa dikasih animasi. Kemudian ada lower third, ya, animasi penutup dan juga yang terakhir export, ya, atau biasa render ya disebut seperti itu.
Untuk software editingnya ya, untuk ujian nanti boleh teman-teman nanti yang biasa dilakukan saja. Terdapat banyak ya, ada Adobe Premiere, ada DaVinci Resolve, Pinscale, Pegas Pro, Adobe After Effects, dan juga CapCut. Boleh dipakai semuanya, tidak ada larangan. Mas, saya ingin menggunakan Pegas, silakan. Saya ingin menggunakan Adobe Premiere karena udah terbiasa Adobe Premiere diajarkan di kampus, boleh silakan. Saya ingin yang mudah aja deh, Mas. Pakai CapCut. Saya mau beli yang Pro biar cepatlah selesainya. Boleh silakan. Nah, yang terakhir rendering, proses membangun sebuah proyek yang telah diedit sehingga proyek tersebut akan menjadi satu video yang utuh. Terima kasih. Ya, itu tadi penjelasan mengenai tahapan produksi video. Sampai sini, apakah ada pertanyaan, Mas Yopi, sebelum kita lanjut di eh, materi terakhir ya? Dari saya sudah cukup jelas, Pak. Ya, baik. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai storyboard ya. Jadi untuk storyboard nanti, mana ini? Nah ini storyboard. Nah ini nanti menjadi tugas Mas Yopi ya, yang dimana membuat storyboard ya, proses skin satu hingga proses skin berikutnya, yang dimana durasinya sendiri terdiri dari durasi 20 detik lah ibaratnya. 20 detik. Dimana Mas eh, cukup ya 20 detik insya Allah bisa ya Mas Yopi ya. Ya. Jadi ada ini apa storyboard ya storyboard yang dimana ada skin pertama misalnya di detik 1 sampai 5 nanti notnya apa ya kan. Kemudian di shoot yang kedua detik 5 hingga 10 nanti apa, detik 10 hingga detik 15 nanti seperti apa, dan detik yang terakhir 15 sampai 20 nanti seperti apa. Nah, nanti kata-katanya, teksnya pun bisa ditampilkan ya di sini. Notnya, Lukman berjalan menuju ruangan pelatihan untuk mengarahkan penonton. Kemudian mendaftarkan ke akun siap kerja. Kemudian peserta ya mendapatkan akun siap kerja. Peserta memamerkan akun mereka, kemudian peserta tersenyum bahagia. Boleh seperti itu. Ya, jadi ada beberapa tahap silakan. Ya, ini saya share ya di chat Baik, ya Pak. Jadi materinya. harus ada gambar, Pak. Ya, boleh diusahakan kan itu kalau bisa 4 aja nggak apa-apa, Mas Oh, Mas baik, Pak. Yopi. Nggak banyak, Nanti cuma kalau 4 kalau aja. gambar yang saya bentuk dalam foto juga boleh, Pak. Boleh, silakan. Terima kasih, Pak. Ini saya sharekan dulu. Jadi nanti kalau ada teman-temannya yang mau sertifikasi, ingin menanyakan seputar materinya, nah ini nanti bisa Mas Yopi dan Mas Bintang jelaskan ya ke teman-temannya. Bisa dibantu nanti seperti apa, seperti apa. Siap, Pak.
Baik, sampai sini Mas Yopi, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke desain grafis? Aman, Pak. Sudah jelas semuanya. Terima Iya, kasih. baik. Ya, jadi tahapannya ya seperti itu. Jadi untuk besok itu kita akan membahas mengenai apa ya tadi saya lupa juga. Ya, ada lah besok itu materinya seputar shoot lah ibaratnya seperti itu. Biasanya softwarenya apa, Mas Yopi yang digunakan Nah, untuk? saya karena bukan anak DKV, jadi pakai CapCut aja, Pak, yang gampang. Oh iya boleh besok. Iya kan saya menyesuaikan aja. Hmm. Jadi besok itu ya mungkin kita akan bahas sedikit mengenai CapCut ya. Baik, Kita Pak. mengenai CapCut ya, siapa tahu bisa saling sharing. Oh nanti seperti ini seperti ini. Tapi Amin. usahakan yang pro ya, sudah ada pro. Pakai pro atau enggak? Oh, ya. Yang Pro ada sih, Pak. Tapi selama ini masih menggunakan yang biasa, Pak. Iya, karena yang pro kan apalagi sekarang caption ya, captionnya kudu yang pro ya. Ya, iya, Pak. Tapi saya Iya. biasa, Pak, auto captionnya dijalanin, terus Heeh. add text, kemudian kita potong by text yang sudah di auto caption, Pak. Jadi captionnya kita tinggal copy paste, jadi nggak pro jadinya, Pak. Bisa gratis. Oh bisa Tapi seperti itu, bisa ya, Pak. diakalin ya. Ya, Pak, extra effort aja, Oh, Pak. oh iya, saya juga baru tahu, saya juga belum tahu kan Oh, kemarin. Loh, ini captionnya kok. ya, Pak. Nah, Saya iya. gratisan soalnya, Pak. Jadi gimana tadi di copy, Jadi kan ya kan? Pak, Heeh, pertama kita auto caption itu dinyalain, Pak. heeh, Sudah dengerin videonya, kemudian auto captionnya udah ada kan, Pak, di teks videonya. heeh. Dan Bapak bisa add teks lagi, Pak, di bawah atau di atasnya. Jadi kita ikut frame-nya teksnya, Pak. Tinggal Heeh. copy aja habis itu, Pak. Oh iya iya, berarti nanti bikin frame teks baru, copy yang Nah, sudah itu tinggal ke atas kan. Baru hapus yang ya hapus yang di bawah. oh seperti Ini bisa. siap siap siap. Iya itu ilmu baru untuk saya ya. Karena biasanya tuh kan kantor udah make yang pro. Ya, Jadi biasa pakai yang kantor. Jadi kemarin itu saya pakai yang pribadi tuh, yang nggak pro. nah, Oh, bener, Pak. caption. Kalau yang pribadi kan kita pakai akun sendiri ya, Pak. Mana mungkin pakai Iya, akun, Pak. iya. Karena lumayan ya, setahun berapa? 720.000 Iya, ya. Pak. Iya. Lumayan banget, Pak. Sangat berat banget itu, Pak. Iya, jadi kemarin tuh biasanya caption ini gratis loh. Ini kok membayar, saya bilang gitu. Oh ya sudahlah. Kan sekarang juga itu, Pak. Fade in, fade out-nya kan itu, Pak. Yang apa yang out dan innya itu berbayar sekarang, Pak. Pro semua. Iya. Mungkin Yang ada jadi, yang nggak berbayar satu dua aja itu gini yang jelek. iya, Pak. Jadi itu diakalin dengan keyframe aja biasanya kami, Pak. Oh, diakalin keyframe aja ya. Baru di kopas, baru Nah, keyframe benar, baru Pak. seperti itu. Langsung. Baik, Iya. baik. Iya, iya. Itu kan berarti nanti saya ketika peserta itu kan ada video editor kadang ya. Video editor, konten kreator ya. Berarti ilmu baru nanti saya kasih tahu ke mereka. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, siap, siap. Ya, itu terima kasih Mas Silvi atas bantuan saran-sarannya. Nah, kita lanjut lagi untuk desain grafis ya. Baik, Mas Bintang, kita lanjut ke desain grafis ya, Mas Bintang. Nggak banyak sih yang perlu saya sampaikan, mungkin beberapa saja. Ya, kemarin saya belum bacain skemanya ya, Mas. Iya, jadi untuk desain grafis ya, itu ada banyak sih, Mas. Untuk desain grafis itu, untuk sertifikasinya, bentar ya, lowbat. Untuk sertifikasi ya, yang pernah saya ikutin desain grafis itu ada tiga. Ada desain grafis muda,
ada pembuatan desain grafis, dan yang terakhir itu desain grafis media. Ya Mas Bintang, jadi ada tiga ya untuk sertifikasi desain grafis itu. Ada desain grafis muda, ada pembuatan desain grafis, dan juga desain grafis media. Nah, untuk pembuat desain grafis muda dan juga desain grafis media, itu bisa diikutin di LSP P3 ataupun P1. P1 itu desain grafis muda, dan P3 itu di LSP P3 ya, itu untuk desain grafis media. Desain grafis media LSP P3, desain grafis muda LSP P1 juga bisa. Namun kalau mau di LSP P3, desain grafis muda juga bisa. Nah, untuk pembuatan desain grafis sendiri itu biasanya sertifikasi di LSPP2 milik dari pemerintahan. Jadi untuk eh, judul pelatihannya itu tergantung dari LSP-nya ya. Jadi untuk kita ini kan nanti yang akan kita gunakan ini LSPP3 ya. LSPP3 yang berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Dan kalau untuk pemerintahan seperti BLKI, BPPV, ya, yang dari Kemnaker itu LSP-nya itu LSPP2 ya. Jadi kadang untuk penamaan sendiri itu eh, berbeda-beda ya. Jadi jangan heran nanti misalnya nih contoh ada namanya operator komputer atau biasanya Office ya, Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint itu kan ada sertifikasinya. Nah, itu untuk di LSPP3 sendiri itu biasanya disebut dengan operator komputer ya. Namun untuk di pemerintahan di LSP pemerintah LSPP2 itu namanya COA. Ya, COA itu komputer operat operation ya, asisten. COA komputer operator asisten. Jadi misalnya nih eh, kadang ada peserta itu yang menginginkan sertifikatnya ini COA. Sedangkan kita ini kan swasta ya. Kalau swasta ini dia bergerak di LSPP3, nah itu operator komputer. Jadi berbeda. Jadi nanti ketika ada perbedaan di nama, ya mohon itu biasanya beda LSP ya. Kita kalau LSP P2 untuk swasta itu bisa berbayar, namun untuk LSPP 2 yang punyanya pemerintah, nah itu dia tidak menerima UJK dari luar. Ya, mereka hanya menerima UJK dari pesertanya mereka sendiri yang ikut pelatihan-pelatihan mereka seperti BLK, ya, seperti itu. Program-program Kemnaker lah, ibaratnya seperti itu. Nah, untuk kompetensi sendiri ya, kompetensi sendiri untuk desain grafis muda ya itu terdiri dari 5 kelompok unit kompetensi. Yang dimana yang pertama itu menciptakan karya desain, ya. Kemudian kedua mengaplikasikan prinsip dasar desain, ya. Ini sudah paham lah yang kemarin saya jelaskan ya prinsip dasar desain di anak-anak DKV mah ini sarapannya prinsip dasar desain. Tuh punya tuh kanan kirinya kurang seimbang tuh. Tuh penekanannya apa itu nggak kebaca nanti warnanya itu. Aduh, itu warnanya nggak kebaca kalau dari jauh. Nggak bisa deh seperti itu. Anak DKV mah paham. Berarti seperti itu. Tentang prinsip dasar desain. Kemudian menerapkan prinsip dasar komunikasi, menerapkan desain brief. Nah, desain brief ini ya kurang lebih seperti yang konten kreator tadi, yang saya bacakan ya. Desain briefnya, naskah-naskah ya. Kalau di konten kreator, kalau di desain brief di apa namanya, Corel Draw atau desain grafis kan beda lagi. Desain briefnya dia ya nama-nama produknya, kemudian uh, bahan-bahannya apa aja. Nah, itu. Kemudian mengoperasikan perangkat lunak desain. Nah, itu bisa menggunakan CorelDRAW boleh, bisa menggunakan Photoshop ataupun Adobe Illustrator juga silakan. Ya, sampai sini sudah jelas Mas Bintang? Masih aman, Bapak? Aman ya. Untuk tugasnya boleh dipresentasikan Mas Bintang?
Oke, saya izin share screen nggih. Siap. Apakah sudah tertampil? Ya, Sudah. sudah. Oke, baik. Jadi ini kemarin saya diminta untuk bikin desain brief ya, Pak, Oke. untuk produknya parfum gitu. Jadi ini saya sudah buat nama brandnya. Jadi nama brandnya itu, ini saya tiba-tiba kepikiran gitu aja. Ini dari nama teman saya dan essence, yaitu bibit parfum itu sendiri. Jadi namanya adalah Nascence, gabungan dari kata Nas dan Essence gitu. Dengan tagline-nya saya mengikuti nama brandnya ini. Kayak terakhirnya Essence nih apa ya yang cocok kira-kira diulang gitu. Born from Pure Essence gitu jadinya. Dengan mengedepankan desain yang minimalis, elegan, dan eksklusif. Itu kesan yang ingin saya bangun dalam brand ini itu. Jadi minimalis, elegan, dan eksklusif. Ya, jadi kemarin saya juga bingung kan untuk membuat suatu brand itu harus ada yang namanya pembeda dari kompetitor gitu. Saya pengen sesuatu yang unik gitu. Biasanya kayak parfum cowok, parfum cewek itu sudah hal biasa. Gimana kalau ada parfum yang bisa digunakan oleh kedua gender ini gitu. Jadi memiliki karakter yang tidak terlalu feminim dan tidak terlalu maskulin gitu di tengah-tengah. Soalnya emang saya pernah mencium aroma parfum yang saya kira sebenarnya ini digunakan oleh cowok dan cewek, it's okay gitu, tidak terlihat berat sebelah gitu. Jadi ini untuk penjelasannya kurang lebih seperti itu Pak dari brand ini gitu. Jadi mengembangkan aroma yang seimbang, kuat namun lembut, tapi segar namun hangat juga gitu. Dan target marketnya ini secara demografi yaitu yang pertama adalah remaja di usia 18 sampai 25 tahun. Kenapa saya memilih ini? Karena ini masa-masa pubertas. Dalam menurut saya juga riset juga sedikit. Ini masa-masa pubertas di mana anak-anak sedang sibuk untuk mencari pasangan atau mungkin mencari relasi dengan teman-teman, suka nongki dan lain-lain gitu Pak di usia seperti ini. Dan juga banyak pelajar. Tentunya mereka ingin tampil sepercaya diri mungkin. Jadi mereka membutuhkan sesuatu yang bisa memikat seseorang gitu. Jadi targetnya itu untuk usianya, terus untuk jenis kelaminnya seperti yang saya jelaskan tadi, parfum ini unisex. Jadi targetnya bisa laki-laki maupun perempuan. Jadi mahasiswa atau mahasiswi. Terus targetnya adalah menengah ke atas. Kenapa saya memilih menengah ke atas? Karena biasanya saya menghindari kaum mendang-mending gitu, Pak. Biasanya orang kalau beli parfum itu, alah segitu bisa buat beli ini ya, segitu mah buat beli ini ada, beli di Indomaret aja mah bisa kalau parfum yang kayak gitu. Lah, saya menghindari yang seperti itu. Jadi saya memang mencari target demografi yang benar-benar mencari esensi dari sebuah parfum gitu, Pak. Jadi mereka memang suka mengkoleksi parfum. Contohnya seperti teman saya ini tadi. Untuk psikografisnya ya memiliki gaya hidup sederhana dalam artian dia nggak terlalu yang glamour gitu, bukan sederhana yang seperti apa ya. Jadi nggak terlalu yang glamour karena biasanya glamour nggak mungkin mengincar sesuatu yang ini menengah ke atas. Pasti sesuatu yang glamour itu mengincarnya yang di atas gitu, Pak. Bukan yang masih ada kata menengahnya. Dan selanjutnya memiliki karakteristik kepribadian yang soft. Kenapa memiliki kepribadian yang soft? Karena parfum ini bisa dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Otomatis misal dipakai oleh laki-laki, laki-laki itu bukan laki-laki yang terlalu sangar gitu, Pak. Kan tidak cocok semisal eh, laki-laki ini sangar tapi memakai parfum dengan karakteristik yang soft gitu. Terus misal perempuan ya perempuan yang tidak terlalu feminim sekali gitu. Perempuan yang masih di tengah-tengah. Perempuan yang soft gitu. Jadi misal memakai parfum ini tidak terlalu terkesan feminim. Ya, ini hobinya tadi secara psikografis memang target marketnya suka mengoleksi parfum, suka menggunakan parfum gitu. Kayak suka mencoba-mencoba hal baru. Terus yang terakhir ya suka berkumpul bersama teman atau dating bersama pacar. Karena ini memang sebagian orang sangat peduli dengan aroma tubuhnya. Jadi saya mengincar orang-orang yang suka nongkrong atau ngedate bersama pacarnya. Nah, itu jadi secara target marketnya dan selanjutnya adalah yang perlu dihindari dalam membuat desainnya. Tentunya karena ingin mendapatkan kesan yang minimalis, elegan, dan eksklusif tadi, dalam membuat desain harus dihindari untuk menggunakan ornamen yang terlalu banyak, elemen-elemen yang tidak perlu gitu. Jadi terkesannya terlalu ramai,
kesan minimalisnya hilang, elegannya hilang, eksklusivitasnya hilang seperti itu. Terus warnanya kemarin warna-warna yang tidak sesuai dengan tema konsep. Misal kemarin saya disarankan untuk memakai warna hitam dan silver kalau tidak salah ya. Itu tiba-tiba ada warna hijau gitu. Wow, kan di luar konsep gitu. Tiba-tiba ada warna merah atau kuning, warna-warna yang terlalu mencolok gitu. Dari kesan kalemnya ini hilang gitu, kesan minimalisnya ini hilang. Jadi semisal mau ditambahkan warna, mungkin masih yang bersangkutan dengan hitam atau silver ini tadi. Mungkin bisa ke warna-warna putih atau mungkin ingin memberikan kesan yang eksklusifnya bisa ditambahkan aksen emas yang tidak terlalu mencolok gitu Pak. Atau mungkin cuma line aja atau apa gitu. Atau mungkin dari hurufnya saja seperti itu. Terus font yang terlalu casual. Ya ini nggak mungkin saya memakai font yang bentukannya kayak Comic Sans gitu ya. Jadi kesan elegannya itu hilang. Pasti saya akan memilih font yang lebih ke model serif gitu. Seperti kalau yang ada di Word biasa dipakai sejenis-jenis Times New Roman gitu. Atau mungkin yang hanya minim seperti Arial gitu. Nanti saya akan lebih mengulik lebih dalam, menggali font karena memang orang desainer itu biasanya koleksi fontnya itu lebih banyak daripada portofolionya gitu ya. Kadang kayaknya waktu lihat-lihat di Davon gitu, oh font ini cocok disimpan dulu, nggak tahu dipakai kapan, kayak gitu. Dan terakhir, desain yang terlalu maskulin dan feminim. Karena target marketnya tadi adalah laki-laki dan perempuan. Otomatis saya mengincar kedua gender ini. Jadi tidak mungkin saya membuat desain yang terlalu maskulin atau mungkin desain yang terlalu feminim. Kalau maskulin nanti cewek nggak jadi beli dong. Kalau feminim juga cowoknya juga alah ini kayaknya parfum cewek deh. Jadi dia nggak akan tertarik dengan brand tersebut. Dan terakhir adalah kombinasi yang diinginkan. Ini saya masih ada dua saja. Saya belum kepikiran yang lainnya. Kemarin saya langsung, nah kayaknya ini cukup, tapi kayaknya kurang ini. Yang pertama adalah desain yang minimalis, berfokus pada produk, logo, dan tagline. Jadi saya ingin membuat foto, mungkin gambarannya kayak dalam sebuah poster, itu ada foto parfumnya di tengah dengan lampu sorot gitu ya, yang langsung fokus kepada produk tersebut, kemudian diiringi dengan logo dan tagline dari brand tersebut gitu. Jadi tidak terlalu ramai gitu. Mungkin ditambahkan ornamen hanya sekitar garis atau tekstur gitu. Jadi tidak terlalu heboh desainnya. Terus kombinasi warnanya tadi adalah hitam dan silver. Ini saya tambahkan aksen putih karena saya bingung ini nanti saya mau buat, saya mungkin akan coba dua versi. Jadi saya akan coba buat hitam dan silver atau mungkin putih silver atau mengkombinasikan dengan sedikit emas kayak gitu Pak. Itu untuk rancangan desain brief dari saya terkait brand parfum yang namanya Nascence tadi, brand sementara ini. Seperti itu Pak presentasi dari saya. Mungkin ada sedikit tanggapan atau saran perbaikan dari brand brief berikut, Pak. Terima kasih. Ya, saya rasa cukup sih, Mas Bintang. Ya, itu sudah lebih dari cukup penjelasannya. Ya, jadi nanti ketika di ujian pun nanti itu eh, ada namanya ujian tambahan ya. Apa ujian tambahan itu terdiri dari wawancara. Nah, itu biasanya sih wawancara sih kalau misalnya online ya. Kalau online itu biasanya wawancara. Nah, itu ya kurang lebih sama ya. Jadi uh, untuk pembuatan desain brief nanti dijelaskan dan itu ya yang saya sudah lihat tadi ya ya lumayan cukup lah ibaratnya seperti itu. Ya, untuk desain briefnya iya ya cukup aja itu. Nanti untuk tambahan ya paling nanti bisa di apa ya tadi saya mau ngomong apa tadi lupa kan. Nah, ya itu tambahan itu tadi nanti ya bisa ditambahin inilah apa ciri khas kayak apa namanya nanti eh, penjelasan logonya seperti apa. Oh, Hmm, oke. Iya, lupa ya, belum saya masukkan terkait ah, rancangan desain logonya. ya rancangan desain logonya, kemudian produknya apa aja sih nanti yang mau dibuat ya misalnya
kotakan parfumnya ya kan, bisa seperti itu. Kemudian nanti boleh tuh nanti rencananya untuk apa tuh namanya pemasarannya ya ibaratnya pemasarannya nanti lewat apa nih bagusnya seperti apa. Nah, nanti bisa juga dimasukkan di dalam desain briefnya. Ya, itu kan saran dari si tukang desainnya nanti ya. Ibu, bagusnya nanti parfumnya ini pemasarannya seperti apa, melalui apa, seperti ini. Kemudian untuk logonya sendiri, nanti itu bagusnya nanti ada ciri khas tertentunya nih. Bahkan kalau bisa ada maskotnya tuh. Ya, tujuannya apa? Supaya nanti uh, ya siapa tahu ada tokonya, ya kan? Nanti bisa dibikinkan entah itu gambar maskotnya di banner ataupun yang lain sebagainya. Seperti itu. Dan bisa dimasukkan di animasinya ya. Apalagi anak desain brief kan jago tuh animasi. Nanti boleh tuh kalau dibikin konten kreatornya seperti apa, nanti itu juga bisa ditampilin tuh animasinya. Ya mungkin seperti itu untuk desain brief ya. Tambahannya itu aja sih Mas, supaya nanti tujuan dari desain grafis kan mengarahkan konsumen. Bu, nanti bagusnya seperti ini, nanti ini seperti ini, seperti itu. Kan seperti contoh deh, waktu COVID ya, COVID zaman dulu tuh ya, Corona. Nah itu kan bagusnya lewat media apa sih Corona ini eh, ingin menyampaikan bahayanya Corona ini kepada masyarakat melalui media apa? Nah, itu kan pastinya seorang desain grafis yang menentukan itu. Oh, bagusnya itu nanti lewat sini, lewat poster nih, boleh. Kemudian posternya diletakkan di mana? Boleh di bandara, boleh di tempat-tempat umum, dan lain sebagainya. Nah, itu boleh dicantumin untuk tujuan ininya, apa namanya, multimedianya. Ya mungkin itu aja sih Mas. Tentang kita lanjut ke materi ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas saran dan masukannya. Iya. Nah, untuk yang lain bagus aja sih itu Mas. Nah, selanjutnya kita lanjut ke mana tadi? Pembuatan logo ya. Nah, ini pembuatan logonya nanti bisa dicantumkan Mas di desain briefnya ya untuk logonya ya. Siap, Seperti Bapak. apa? Nah, ya mungkin untuk anak-anak DKV ya mungkin sudah hafal bagaimana sih cara membuat desain logo yang baik ya. Namun di sini saya akan menyampaikan kembali, ya siapa tahu lupa ya, siapa tahu lupa saya bisa sampaikan. Di sini mengenai pembahasan mengenai mendesain logo, mencari ide dan juga belajar pembuatan sketsa. Ya, yang pasti untuk logo sendiri yang kita ketahui untuk selama ini yaitu sebelum membuat logo harus tahu yang namanya mempelajari logo karena untuk logo sendiri itu terdiri dari eh, banyak ya jenisnya. Ada abstrak ya. Logo tuh kadang ada yang abstrak, ada yang emblem, ada logotipe, ada karakter, ada kombinasi dan juga smart hidden ya. Smart hidden sendiri ada contohnya ya, seperti di samping-samping ini kalau abstrak ya seperti yang ada di tampilan, ada Sprint, Mini Cooper untuk emblem, logotipenya Disney, karakternya ada Michelin, kombinasi Amazon, dan smart hidden-nya ada FedEx. Bahkan kita sendiri hafal ya, ini eh, logo produk-produk apa ya, misalnya Michelin ya, ini untuk produk ban, Mini Cooper, kendaraan, Disney, hiburan, ya kan Amazon untuk apa tuh namanya marketplace ya, FedEx pengantaran barang ya. Karena seringnya mengamati logo ya pastinya anak-anak DKV. Kemudian untuk logo itu harus seperti apa sih ya? Yang pertama bisa juga simple ya, simple kemudian relevan, unik,
memorable ya, tahan lama dan juga adaptable ya. Nah, untuk simple sendiri ya bisa dilihat contohnya di situ ada Apple ya, ada Apple, kemudian untuk unik ya, kemudian ini ada namanya Starbucks, memorable ada Nike ya, tahan lama tuh Omega, kemudian adaptable ya ada Rolex. Kemudian untuk proses mengedesain itu ada namanya desain brief ya, yang tadi sudah Mas Bintang bacain ya, ada nama perusahaan, cerita singkat ya, nama di logo, warna perusahaan ya, kemudian konsep yang mereka ajukan. Kemudian untuk riset ya, untuk riset sendiri itu lanjutan dari desain brief yang sebelumnya telah dilakukan. Ya, itu kita bisa meriset kompetitor. Oh, kompetitornya tadi seperti apa? Nah, ya, contohnya yang Mas Bintang tadi bacain, kompetitor itu untuk parfumnya ya dilihat kebanyakan ya untuk perempuan-perempuan aja, untuk laki-laki laki-laki aja. Ini untuk parfumnya sendiri dia unisex, so boleh. Kemudian desain-desainnya ya, misalnya oh desainnya biasanya untuk parfum itu bentuknya seperti apa, itu bisa kita modif, bisa kita perbarui lah seperti itu, bisa bikin bagus lagi. Kemudian untuk referensi, yang mulai mencari referensi logo yang sesuai dengan hasil riset. Boleh cari referensinya melalui Pinterest tuh. Pastinya Pinterest tuh banyak ya lengkap ya. Kemudian Instagram bisa juga, kemudian Google Image, Behance, dan Dribbble. Kemudian proses ngedesain yang lain itu ada tahapan sketsa atau konsep. Coret-coret hasil sketsa, kemudian tahapan selanjutnya yaitu menjadi sketsanya itu menjadi referensi. Ya, kadang peserta saya juga gitu tuh. Paling males tuh yang namanya membuat sketsa tuh. Yang ada dia bikin dulu tuh logonya, baru dibikin sketsanya kan kebalik ya seperti itu. Kebanyakan peserta seperti itu. Namun alangkah bagusnya itu dibuat dulu sketsanya. Nah, kadang yang menjadi masalah itu adalah di bagian ide ya. Kadang lama banget berpikir idenya gimana sih. Nah, itu kalau di sertifikasi, kadang kendala peserta itu yaitu di bagian ide, pembuatan sketsanya seperti apa, ya, itu. Nanti pas sudah 1 jam kemudian baru dapat idenya, ya, waktunya habis, selesai, jadi BK belum kompeten. Ya, selanjutnya ada refleksi dan penyempurnaan. Melanjutkan hasil sketsa, kemudian kita olah aplikasinya di CorelDRAW, Adobe Illustrator, ataupun aplikasinya lainnya. Kalau Mas Bintang biasanya di untuk desain pakai apa, Mas? Kalau saya user Corel Draw, Pak. CorelDRAW. Iya, Mulai saya dari juga SMK dulu. dari SMK. Biasanya CorelDRAW berapa, Mas? Yang Saya terbaru? dulu X7, cuma sekarang ini saya diinstalin, nggak tahu ini Corel Draw terbaru kayaknya, cuma ada tulisan tahunnya saja 2025 gitu, Pak. Tapi secara fitur masih sama kayak yang X7 dulu pernah saya pakai. Oh iya, yang ada hitam-hitamnya tuh ya kalau di luar dari Nah, media iya ya, kerja. Iya, iya ya, iya ya, ada ya. ada deh. Eh, iya, iya kayaknya. Soalnya ini saya pakai yang X8 sih, X8 X7. Karena ringan ya, ringan. Kadang kalau di terlalu berat juga ini ya, eh, Iya, kurang nyaman dalam proses kurang desainnya nyaman. nanti. Iya, Tiba-tiba mau bikin ini nge-lag gitu kan, kurang not respon ya. ya not Iya. responding gitu. Untuk Corel Draw sendiri, yang saya tahu minimal itu X7 ya, yang meminimalisir book ya. Kalau X5, X6 itu kan booknya, Ya masih lumayan itu. iya, Apalagi kalau lumayan. desain-desain yang kompleks gitu biasanya kurang I- Iya, recommended. kalau X6 itu kadang kita scroll jarak jauh, ngezoom jarak jauh, terus kita dekatkan lagi hilang, Iya, terus nggak bisa diunduh, diunduh nggak betul bisa. sekali. Ya mau nggak mau di kelas. Nah itulah selama X7 itu peserta saya rekomenin untuk ya Hmm. kadang kan untuk wilayah Kalimantan sendiri ya untuk wilayah Kalimantan sendiri itu nggak selamanya dilihat orang hidupnya enak ya. Nah di Kalimantan sendiri itu banyak
eh, user-user yang mempunyai laptopnya itu ya kurang mendukung lah ibaratnya seperti itu. Nah, nggak seperti di Pulau Jawa yang ibaratnya kompleks banget tuh saya lihat kadang saya nguji di Bandung itu ya komputernya bagus-bagus lah ibaratnya seperti itu. Berbeda dengan anak Kalimantan itu kalau jarang upgrade sih anak Kalimantan nih. Sepanjang saya lihat itu laptopnya jarang upgrade itu ya paling X7 lah saya rekomendasikan minimal. Tapi kalau ada X25 nah, X2025 nah itu lebih bagus lagi. Nah, jadi selanjutnya setelah penyempurnaan di Corel Draw boleh itu dipresentasikan. Nah, presentasikannya seperti apa ya? Seperti yang dijelaskan oleh eh, Mas tadi di desain brief ya kurang lebih sama. Tahapan ini penting buat presentasi sebagus mungkin yang bisa menarik hati si klien. Jadi apa saja yang dipresentasikan itu kita juga kudu paham ya tahap-tahapannya ya. Misalnya presentasinya itu dari pembacaan desain brief, kemudian nanti saran-saran yang lain ya. Logonya nanti seperti ini, kemudian filosofinya seperti apa ya, kemudian nanti ini dibikinkan mock-up-nya ya. Ini nanti kalau logonya ditaruh di gelas, ditaruh di media spanduk, di baju. Nah, itu selain membuat logo ya kudu dibuatin itu apa tuh namanya mock up produknya. Jadi nanti untuk meminimalisir revisi dari si kliennya ini tadi. Jadi kalau sudah ada mock upnya, oh iya ini mas, bagus mas, sudah nggak usah dibaik-baikin lagi. Nah itu kan sudah senang banget ya kita sebagai DKV. Kan eh, yang menjadi kendala dalam desain ini sendiri kan kadang si klien kita ya, ya Mas Bintang Iya, ya, kadang klien mintanya kita sendiri. aneh-aneh. Nah, itulah yang menjadi halangan ibaratnya berekspresi lah ibaratnya seperti itu. Jadi alangkah bagusnya ketika membuat logo ya harus ada mock-up-nya ya, harus ada mock-up-nya sedikit-sedikit. Kalau misalnya capek membuat mock-up kan ada aplikasi AI tuh. Yang penting masukkan logo, taruh di mock-up, jadi ya ya cukup itu aja lah yang kasihkan ke apa tuh namanya eh, ke konsumen. Yang penting logonya kita bikin manual Corel Draw. Sisanya ya mockup tuh bisa kita tempel-tempel boleh di Photoshop kalau mau manual, kalau mau langsung di dalam mockup secara otomatis ya berarti di AI juga bisa. Nah, ini contoh sketsa, coret-coret, kemudian direfleksikan di komputer, ya, kemudian kita bisa pilih font yang tepat ya di Davon ya dan lain sebagainya. Kemudian untuk warna, warna itu ya kemarin sudah dijelaskan ya warna itu ada merah itu apa, kuning itu apa ya harus sesuai. Nah misalnya nih ada partai, partai contoh partai warna partai banteng lah ibaratnya. Nah itu kan warnanya yang tepat kan kita harus desainnya sesuai dengan eh, klien kita. Misalnya warna merah, partainya warna merah, ya warna merah, kuning ya kuning. Ya kadang kalau zaman pencoblosan tuh anak di kafe tuh banyak tuh desainan tuh desain-desain untuk partai ya. Kemudian cetak-cetak banner, spanduk, kemudian eh, aksesoris, pin, gantungan kunci dan lain sebagainya. Ya, Mas Bintang ya. Itu nanti tujuan DKV itu kan banyak ya, bisa untuk desain di perkantoran, bisa juga desain di bikin usaha sendiri ya, untuk percetakan, bisa juga animasi dan lain sebagainya. Ya kalau DKV itu kan kerjaannya banyak, kalau nggak salah nanti pagi itu bikin animasi, terus animasi selesai bikin lanjut ke percetakan usaha sendiri. Nanti selesai percetakan sendiri, malam lanjut ngonten. Ya, banyak banget ya pekerjaan dari DKV itu. Nah, tinggal anak-anak DKV aja lagi nih yang membuka peluangnya seperti apa. Salah satunya awalnya ya itu sertifikasi terlebih dahulu. Ya, seperti saya mah jurusannya dulu sistem informasi ya. Karena saya dulu
sering gabung sama anak-anak di DKV, kemudian diajarin sama instruktur desain grafis dan lain sebagainya, kemudian dosen-dosen juga banyak multimedia, ngajak-ngajak gabung ya. Akhirnya ya ketularan juga tuh desain grafisnya. Jadi selain coding juga bisa ya bisa desain grafis lah ibaratnya seperti itu. Kemudian di weekend kan bisa tuh ya Mas Bintang sebagai fotografer, videografer ya dan lain sebagainya. Jadi banyak banget tuh pekerjaannya dari DKV. Ya itu tadi pembahasan mengenai pembuatan logo. Sampai sini ada pertanyaan Mas Bintang. Sejauh So, ini masih aman, Mbak. ya. Kemudian kita lanjut ke tipografi ya. Tipografi, ya. Untuk tipografi sendiri, mungkin Mas Bintang sudah sering mendengarkan atau menerapkan ya. Apalagi isi fontnya jauh lebih banyak dari berkasnya ya tadi. Berarti kan sudah sering otak-atik yang namanya tipografi. Jadi untuk tipografi sendiri, ya itu merupakan sebuah teknik ya. Teknik seni ya. Teknik seni mengatur huruf dan teks dalam suatu ruang yang tersedia sehingga dapat menciptakan visual yang menarik sehingga enak dilihat dan dibaca oleh orang. Dalam tipografi biasanya desainer akan melibatkan font, penampilan, dan struktur yang bagus dengan tujuan memperoleh emosi tertentu sehingga dapat menyampaikan pesan kepada pembaca. Secara sederhana, tipografi merupakan sebuah teknik yang dapat menghidupkan teks. Gimana sih caranya teks ini dapat hidup? Nah, itulah ilmu dari tipografi. Kenapa sih kok tipografi ini penting? Ya, karena yang pertama menarik perhatian pengguna. Kemudian memberikan value atau tone pada brand. Jadi memberikan kesan irama lah di dalam brandnya tersebut. Dan juga menarik perhatian pengguna. Oh, ini bagus tuh fontnya tuh. Seperti itu. Kemudian memudahkan pengguna untuk membaca. Dalam arti kata, misalnya nih, dalam produk percetakan ya, contohlah percetakan. Dalam produk percetakan itu kan banyak tuh, apa saja. Kalau misalnya undangan, fontnya berarti kait. Kalau spanduk, spanduk makan, warung, dan lain sebagainya, berarti fontnya yang biasa saja, yang gampang ya, yang gampang dibaca. Kemudian untuk eh, di kafe-kafe, nah itu kan bagus tuh. Nah itu kan seperti yang ada contoh di sebelahnya. Ya. Itu beraneka ragam ya kalau misalnya di kafe ada yang kait dan lain sebagainya. Kemudian menarik perhatian pengguna nih. Nah, menarik perhatian pengguna ini dalam arti kata eh, yang saya jelaskan tadi ya. Ya, misalnya backgroundnya kuning, tulisannya merah. Nah, itu kan salah satu menarik perhatian pengguna yang dimana teksnya tersebut mudah untuk dibaca. Nah, ini contohnya ya udah work hard, kemudian new normal. Nah, ini kan biasanya yang ada di kafe-kafe ataupun di toko-toko baju, toko-toko sepatu dan lain-lain. Saya dulu pernah kerja sih waktu kuliah itu sambil di restoran tradisional ya itu di bagian seperti ini pembuatan desain kemudian teks-teks ya kemudian nanti dibingkai itu dibingkai dan diberi lampunya di dalam seperti di bioskop ya seperti itu nah itu dan itu kudu berpikir eh, keras tuh bagusnya seperti apa nih nanti seperti apa teksnya ya kemudian kalau ada gambar perahu nanti teksnya seperti apa, seperti itu. Kemudian memberikan value atau tone atau irama ya pada brand, ya, karena dapat memberikan value dan tone ini dia mempengaruhi pada brand, ya.
memiliki kekuatan untuk mewakili bisnis dengan cara yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh, tipografi jenis sans serif tipografi ini biasanya digunakan untuk memberikan desain yang sederhana, mudah dibaca orang. Dan oleh karena itu, bisa dibilang jenis ini adalah tipografi yang modern. Nah, ini salah satu uh, teks ya yang memberikan value dan tone di setiap brand. Di sini ada Nestle ya, kemudian di sini ada tulisan Bear Brand. Nah, selain menarik perhatian pengguna, tipografi juga penting untuk membuat pengguna agar lebih mudah membaca ya. Kemudian dapat memilih font yang salah satunya sudah dipastikan akan membuat pembaca menjadi rumit sehingga tidak tertarik untuk melihat lebih lanjut. Yaitu kalau misalnya kita salah dalam memberikan font ya, maka mau nggak mau pembaca sulit untuk membacanya. Bayangkan kalau membuat spanduk, membuat spanduk di pinggir jalan, eh, warung ya, ibaratnya itu usaha warung, kita kasih raid ya, tulisan raid, otomatis nanti tidak dapat dibaca oleh pengguna, susah dibacanya. Jadi warungnya nanti kurang diminati. Salah satunya itu. Kemudian desain grafis ini harus pandai menyelaraskan font dan juga di desain. Backgroundnya apa, tulisannya pun apa. Warna background merah, tulisan kuning, oke. Background merah, tulisan putih pun oke. Ya, seperti contoh yang ada di sini. Di sini banjir promo akhir tahun ya. Dan lebih hemat dan lain-lain. Ini kan background sama teks ya. Cukup bagus ya. Seperti ini contohnya. Tips menggunakan tipografi untuk desain grafis. Yang pertama, pertimbangkan teks. Yang kedua, pilih warna, atur spasi dan alignment. Ini pastinya ya, kadang spasi ini dan juga alignment ini penting. Yang dimana kalau brosur, teksnya itu mepet ke pinggiran, ya, ke pinggiran garis, itu ketika nanti memotong, ya, kan memotong tuh kadang usaha cetakan tuh memotongnya kan menggunakan mesin yang besar tuh. Kadang kita tidak memperhatikan juga antara atas dan bawah. Nah, kalau dia teksnya itu terlalu mepet ke garis, otomatis nanti bisa terpotong teksnya. Jadi diusahakan antara pinggiran itu diberi space ke kanan atau ke kirinya itu ada space-nya lah ibaratnya seperti itu. Jadi ketika nanti pemotongan teksnya itu nggak terpotong ya. Jadi brosurnya bisa dibaca. Ya, mungkin sampai situ pembahasan mengenai tipografi. Sampai sini, apakah ada pertanyaan, Mas Bintang? Masih belum, Bapak. Kita lanjut lagi. Bentar. Ya, kalau ada yang kurang jelas, boleh disampaikan ya, Mas Bintang. Siap, siap. Iya, eh, iya. Jadi untuk ketiga ini, ya, untuk materi di hari kedua ini untuk desain grafis ya itu mengenai logo yang dimana tadi sudah saya sampaikan karena di sertifikasi nanti akan dibuat itu tugasnya kan tiga, membuat desain brief yang tadi sudah dibuat kemudian membuat logo. Nah, jadi tugasnya untuk hari ini untuk Mas Bintang silakan dibuat logonya sesuai dengan desain briefnya ya. Jadi sesuai dengan desain briefnya. Kemudian besok itu tolong nanti dipresentasikan lagi sesuai dengan desain brief apakah eh, sudah padu atau enggak ya nanti antara desain brief dan juga logonya. Yang jangan lupa warnanya apa? Maskulin ya.
abu, apa silver dan juga hitam ya. Iya, Bang. Ya, seperti itu. Nah, ya mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk materi desain grafis. Sampai sini Mas Bintang, apakah ada pertanyaan? Hmm. Oh, ini aja. Berarti untuk mockupnya itu kayak yang Bapak jelaskan tadi, kita boleh pakai, misal kalau mau pakai Photoshop, berarti boleh pakai template mockup yang sudah tersedia di internet gitu, Pak ya? Boleh, Oke, silakan. oke, siap, siap. Ah, ya, mungkin itu memang materi CorelDRAW mungkin tidak sekompleks konten kreator ya, karena untuk konten kreator sendiri kan banyak tuh analisanya banyak. Kemudian kalau desain grafis itu kan kebanyakan analisanya sudah disediakan oleh si konsumen tadi ya, Mas, ya. Ya Iya, makanya kendala dari dari pihak desain klien ya. ya makanya kendala dari uh, ini desain grafis sendiri adalah kliennya itu sendiri. Karena Iya, saya dulu uh, sudah percetakan saya berapa ya, dua tahunan Mas. Saya dulu di percetakan advertising itu sekitar 2 tahunan. Kemudian freelance freelance ya ke mana ini namanya, ke restoran-restoran itu berapa, selama kuliah juga sudah sering. Karena di Kalimantan sendiri, khususnya ya di Samarinda ini untuk desain grafis ini dia jarang sih ada desain grafis itu. Kebanyakan pelatihan-pelatihan itu ya ada, pelatihan desain grafis itu ada. Cuma untuk keseriusan dari peserta untuk ngembangin ngembangin ilmunya itu kayaknya kurang deh. Nggak kayak di Malang ya. Di Malang, di mana Surabaya, Bandung itu kan luar biasa banyak banget ya untuk DKV ya. Kalau di Kalimantan sendiri kejuruan DKV itu nggak ada Mas, nggak ada. Adanya di adanya di tempat sampean itu mungkin di Bandung juga ada. Ya, untuk di Kalimantan sendiri itu belum ada. Kebanyakan sih kejuruan itu sistem informasi, TI, ya itu aja sih. Apalagi di Balikpapan itu, di Balikpapan ada DKV baru buka di wilayah Kalimantan itu juga baru baru setahun kalau nggak salah. Belum tentu juga akreditasinya. Nah, itu. Jadi untuk peluang sih ya untuk anak-anak di KAP itu kalau mau ngembangin di Kalimantan boleh. Seperti itu. Ya karena memang jarang sih Mas. Adanya sih multimedia ada, multimedia ada. Cuma kan beda ya, multimedia di KAP itu beda. Kalau di KAP kan lebih kompleks ya. Kalau multimedia ya paling bikin video sama desain ya, desain grafis itu ada. Kalau di KAP kan banyak kita apa bisa apa aja. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk konten kreator dan Mas Bintang, ya Mas Yopi, ya Mas Bintang, ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk besok itu kita jumpa lagi di jam yang sama ya, di jam yang sama. Ya, apabila ada kesalahan dalam kata-kata, mohon maaf. Apabila ada kurang jelasannya dan ilmu barunya, terima kasih Mas Yopi, Mas Bintang. Atas ilmu barunya yang mungkin saya tidak ketahui tadi disampaikan lagi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Sampai berjumpa besok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. izin live ya. Siap. Ya. Terima